Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM 20.100.200.43 dari kelas 3A Sistem Informasi Non-Reguler Banjarmasin. Pada video kali ini di sini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program C++ menggunakan aplikasi dev C++. Di sini program yang saya buat yaitu namanya program daftar menu dan pemesanan makanan di Star Chicken. Dan ada juga terdapat syarat-syarat yang harus ada pada program C++ yang akan kita buat ini. Yang pertama di sini ada terdapat tipe data dan variabel, yaitu syaratnya minimal ada 3 jenis yang berbeda. Yang kedua di sini ada terdapat konstanta. Syaratnya yaitu minimal ada 1 jenis. Yang ketiga di sini ada terdapat yang namanya operator. Syaratnya di sini ada minimal 2 jenis. Yang keempat di sini ada pemilihan dengan if, else, atau dengan menggunakan switch. Syaratnya yaitu minimal 2 dari 3 jenis pemilihan selection. Berikutnya lagi di sini yang kelima ada terdapat perulangan, yaitu terdiri dari while, do while, dan juga ada terdapat for. Syaratnya yaitu minimal ada 2 dari 3 jenis perulangan loop. Dan yang keenam yang terakhir di sini ada terdapat yang namanya array. Syaratnya yaitu di sini minimal ada 1 jenis. Nah, itulah tadi syarat-syarat yang harus terdapat pada program C++ yang akan kita buat pada video tutorial kali ini. Jadi sebelum memulai video tutorial pada kali ini, diharapkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini. Oke, jadi tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Yang pertama di sini yang jelas teman-teman silahkan buka dulu yang namanya aplikasi dev C++-nya. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan lembar halaman kerja baru, yaitu teman-teman cukup mengklik Ctrl+N pada bagian keyboard komputer ataupun laptop teman-teman, dan dia akan otomatis membuat halaman lembar kerja baru. Yang pertama pada baris yang pertama ini di sini saya akan menambahkan yang namanya yaitu fungsi komentar single line yang diawali dengan tanda garis 2 yang ini. Oke, di sini saya akan memasukkan yang namanya judul dari program akan kita buat pada kali ini. Oke, ini merupakan yang namanya fungsi komentar single line pada C++. Sebelumnya untuk penjelasan yang namanya fungsi komentar single line ini pada C++ sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi di sini saya akan mengulang sedikit, yaitu apa itu fungsi komentar single line. Komentar single line digunakan untuk menulis komentar yang banyak, yaitu hanya 1 baris.
Oke, selanjutnya lagi di sini saya akan memasukkan yang namanya itu fungsi include. Fungsi include iOS string. Selanjutnya lagi di bawahnya lagi, oke. Saya tambahkan yang namanya fungsi using name space std. Oke, sebelumnya pada bagian baris yang ketiga ini penjelasan tentang input iOS-string ini juga sudah saya jelaskan pada bagian video sebelumnya. Tetapi di sini saya akan mengulang sedikit apa itu yang namanya fungsi include iOS-string. Fungsi include iOS-string ini yaitu untuk memberitahukan prosesor, compiler untuk menyertakan yang namanya header file standar iOS-string. Sedangkan fungsi dari using namespace std itu adalah merupakan yang namanya perintah yang dapat digunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Oke. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yaitu yang namanya komentar single line lagi. Di sini saya akan memasukkan yang namanya itu konstanta. Sebelumnya apa itu konstanta? Konstanta pada pemrograman C++ adalah sebuah tempat atau kontainer dari suatu nilai. Sesuai dengan namanya, nilai dari konstanta itu bersifat tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program jalan. Pada bagian konstanta ini di sini saya akan menggunakan konstanta const setin. Pada bagian konstanta ini di sini saya akan nantinya menampung yang namanya daftar harga dari menu makanan yang ada di start chicken ini. Menu yang pertama di sini saya akan menambahkan yang namanya ayam Kentucky. Di sini saya tuliskan Kentucky saja. Lalu di sini sama dengan, lalu saya masukkan di sini harganya misalnya di sini 10.000. Oke, 10.000. Lalu selanjutnya saya akan masukkan lagi yang namanya daftar menu berikutnya lagi. Di sini saya tinggal copy saja. Saya blok dulu. Klik Ctrl+C di bagian keyboard komputer ataupun laptop. Lalu setelah itu tinggal kita pastikan pada bagian bawahnya, yaitu menekan Ctrl Ctrl+P pada bagian keyboard komputer ataupun laptop. Oke, lalu di sini saya akan mengganti pada bagian Kentucky ini. Di sini saya akan menambahkan yang namanya menu ayam panggang. Di sini saya cukup menuliskan yang namanya panggang. Lalu di sini harganya mulai dari 15.000. Oke. Lalu selanjutnya lagi konstanta berikutnya. Saya di sini akan menambahkan yang namanya menu ayam bacem. Di sini saya tulis bacem. Oke, lalu di sini harganya mulai dari 20.000. Selanjutnya lagi pada bagian konstanta berikutnya, di sini saya akan menambahkan yang namanya menu bebek. Bebek. Oke. Harganya di sini mulai dari 30.000. Dan yang terakhir konstanta berikutnya ini di sini menunya adalah ikan nila. Di sini saya cukup menuliskan nila. Harganya mulai dari 25.000. Oke.
Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yang namanya fungsi void. Sebelumnya apa itu yang namanya fungsi void? Void adalah sebuah fungsi atau function yang ada dalam sebuah pemrograman C, entah itu C++ atau C Across. Fungsi ini juga disebut sebagai prosedur. Nah, itulah tadi fungsi dari yang namanya void. Di sini saya akan masukkan pada bagian voidnya ini sebagai daftar menu. Tambahkan yang namanya buka kurung dan tutup kurung. Lalu di bawahnya lagi kita awali dengan yang namanya tanda kurung kurawal. Oke. Di sini saya akan menambahkan yang namanya fungsi string. Sini nantinya fungsinya ini akan menampung yang namanya biodata saya ini. Oke, di sini saya akan memasukkan biodata saya. Oke. Diawali dengan tanda petik 2. Lalu saya masukkan tanda garis ini. Lalu saya masukkan di sini nama saya. Oke, sini saya akan memasukkan nama saya. Oke, saya masukkan kembali tanda garis ini. Lalu jangan lupa juga pada bagian akhirnya kita tambahkan yang namanya titik koma. Selanjutnya lagi pada bagian ini saya tinggal copy saja ini. Lalu saya pastekan di bawahnya. Di sini saya akan menambahkan yang namanya npm. Lalu di sini saya akan memasukkan yang namanya npm saya. 20 00 00 43. Oke. Selanjutnya lagi saya di sini akan memasukkan yang namanya kelas. Di sini saya ganti jadi kelas. Saya masukkan yang namanya dari kelas saya ini 3A SI non-rec BJM. Oke, ini terlalu jauh, kita dekatkan ya. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yaitu yang namanya fungsi count. Sebelumnya penjelasan untuk fungsi count ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi di sini saya akan mengulang penjelasannya sedikit. Fungsi dari count yaitu merupakan standar output stream dalam C++. Biasanya juga sebagai monitor. Code juga dideklarasikan dalam header file stream sehingga agar dapat digunakan maka file harus disertakan. Sini saya akan menambahkan ini tanda ini pada bagian code-nya, lalu saya masukkan ini garis-garis ini. Nanti fungsi garis-garis ini supaya pada bagian yang namanya biodata saya ini nanti dia akan membentuk yang namanya sebuah tabel. Ini saya tambahkan garis ini, garis strip. Oke, garis strip. Lalu setelah itu jangan lupa juga kita tambahkan lagi tanda ini. Lalu setelah itu kita pada bagian akhirnya kita tambahkan yang namanya n
untuk fungsinya sebagai mengakhiri sebuah perintah ini. Oke, selanjutnya lagi di sini saya akan memasukkan fungsi code berikutnya. Sini saya akan memasukkan yang namanya itu nama, dan kita tambahkan juga yang namanya end ini untuk yang fungsinya mengakhiri sebuah perintah. Oke, selanjutnya lagi saya masukkan code berikutnya lagi. Sini saya memasukkan npm dan tambahkan juga pada bagiannya akhirnya ini end juga. Dan jangan lupa juga pada bagian akhir kita berikan yang namanya tanda titik koma. Selanjutnya lagi code berikutnya kita masukkan yang namanya di sini kelas. Kita berikan juga tanda end ini pada bagian akhirnya. Lalu selanjutnya lagi kita tambahkan lagi yang namanya code lagi. Dan di sini saya akan menambahkan garis putus-putus ini lagi, yang fungsinya nanti sebagai garis penutup pada bagian bawahnya, sedangkan ini bagian penutup atas, yang ini bagian penutup bawah, sehingga nantinya bagian biodata ini menjadi sebuah tabel ataupun sebuah kotak yang menampung biodata ini. Oke, jangan lupa juga pada bagian ini kita tambahkan yang namanya ini fungsi garis miring n. Sebelumnya apa fungsi dari garis miring n ini berfungsi nantinya yaitu untuk memberi jarak antar baris paragraf. Oke, kita tambahkan lagi yang ini fungsi ini end pada bagian akhirnya. Oke, berikan tanda titik koma. Lalu selanjutnya lagi di sini kita akan membuat sebuah yang namanya tabel dari daftar menu start ikannya itu sendiri, yaitu diawali dengan yang juga namanya fungsinya code. Lalu di sini kita berikan tanda ini lagi, lalu kita beri tanda petik 2, lalu kita agak ketengahkan. Oke, sekitar ini cukup. Kita tuliskan di sini judulnya daftar menu start chicken. Oke. Ya, segini kira-kira cukup. Lalu pada bagian akhirnya kita tambahkan ini lagi fungsi end untuk mengakhiri sebuah perintah. Oke, selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yang namanya garis stripnya lagi, garis putus-putus. Oke, masukkan lagi fungsi yang namanya code. Dan kita tambahkan tanda petik, lalu kita beri tanda putus-putus ini untuk nantinya fungsinya untuk membuat sebuah tabel pada saat kita nantinya menjalankan program yang kita buat ini. Oke, lalu kita tambahkan ini lagi, kita tambahkan end dan jangan lupa juga tambahkan tanda titik koma pada bagian akhirnya. Lalu selanjutnya lagi masukkan lagi code. Lalu kita tambahkan tanda petik lagi. Lalu saya akan memasukkan yang namanya tanda garis ini. Lalu setelah itu kita tuliskan di sini nomor. Lalu kita tambahkan ini lagi. Lalu setelah itu kita tuliskan di sini yang namanya nama menu. Menu. Ya. Lalu setelah itu kita tambahkan garis ini lagi. Lalu di sini harga dari yang namanya daftar menunya nanti.
Lalu kita tambahkan garis ini lagi, kelihatan ya. Lalu pada bagian ini kita tambahkan lagi yang namanya fungsi end-out. Ini nantinya pada bagian barisnya ini nanti berfungsi untuk membuat sebuah tabel. Ini merupakan keterangan dari tabel yang kita buat. Yang pertama ini keterangannya nomor, sebagai nanti pada bagian ini untuk mencakup keterangan nomor, ini nama menunya, dan ini harga dari daftar menu. Oke, selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan yang namanya code lagi. Lalu setelah itu tanda petik lagi, dan kita tambahkan garis strip lagi yang fungsinya sebagai tabel penutup dari keterangan tabel yang kita buat ini. Oke, kita tambahkan lagi yang namanya fungsi end-out ini pada bagian akhirnya. Oke, selanjutnya lagi di sini kita tambahkan lagi fungsi code. Lalu setelah itu kita tambahkan tanda petik lagi, lalu kita beri tanda garis ini. Lalu selanjutnya kita masukkan di sini nomor 1, menu yang pertama di sini nomor 1. Oke, nama menunya di sini ayam Kentucky, ayam Kentucky. Oke. Lalu di sini kita dari garis ini lagi. Lalu di sini kita tambahkan yang namanya RP. Di sini nanti untuk menampung harga yang sudah tertera pada bagian konstanta ini. Kita tambahkan di sini RP. Selanjutnya kita masukkan tanda ini. Kita tulis Kentucky. Lalu kita beri tanda ini lagi, kita beri tanda petik lagi, dan kita tambahkan yaitu tanda garis miring T dan garis miring lagi T2. Oke. Fungsi dari garis T ini memberi jarak pada bagian baris yang pertama ini. Lalu selanjutnya kita tambahkan garis ini. Oke. Garis ini. Lalu kita pada bagian akhir kita tambahkan lagi enter. Oke, untuk berikutnya di sini saya akan menambahkan code lagi. Lalu di sini saya berikan tanda itu, memberikan tanda petik, lalu dikasih tanda strip lagi. Oke. Lalu pada bagian akhirnya ini kita tambahkan lagi yang namanya garis ini dan berikan tanda end. Selanjutnya lagi kita masukkan lagi menu yang kedua. Oke, caranya juga sama seperti yang pertama tadi. Tambahkan ini dulu dan kita masukkan nomornya lagi. Oke, kira-kira video ini akan saya percepat saja karena prosesnya ini agak lumayan. Nah, kira-kira bentuk tabel codingannya hasil akhirnya seperti ini. Dan pada bagian yang menu ayam bacem, bebek dan ikan nila ini, tanda garis miring T-nya ini saya berikan satu tanda garis miring T saja. Nanti fungsinya juga
garis miring T ini agar garis yang ini biru ini agar dia menjadi rata dengan yang garis yang di atas ini. Itu sebenarnya fungsi dari garis miring T ini agar membuat nanti garis yang bagian penutup tabel ini menjadi rata. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yang namanya inMain. Buka kurung. Sebelumnya penjelasan untuk inMain ini juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi di sini saya akan mengulang sedikit pada bagian baris 41 ini, inMain ini. Apa itu fungsi dari inMain? Yaitu untuk mencocokkan pada awal dari deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai dieksekusi, yaitu diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Oke, pada bagian inMain ini di sini saya tambahkan yang namanya tanda kurung kurawal. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan yang namanya komentar single line lagi. Di sini saya tuliskan variabel. Sebelumnya apa itu variabel? Variabel adalah penanda identitas yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Secara teknis, variabel merujuk ke sebuah alamat di memori komputer atau RAM. Ketika kita membuat sebuah variabel, satu slot memori akan disiapkan untuk menampung nilai tersebut. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan namanya float. Sebelumnya juga apa itu fungsi dari float ini? Float yaitu digunakan untuk menampung angka pecahan. Oke, fungsi dari float itu. Selanjutnya di sini saya akan memasukkan ini lagi yang namanya harga dari makanannya. Oke, jangan lupa juga tambahkan tanda titik koma pada bagian akhirnya. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan yang namanya fungsi in, atau integer. Di sini saya pada bagian in-nya ini akan memasukkan yang namanya di sini terdapat uang, terdapat harga, makanan, dan juga terdapat yang namanya pilihan. Dan kita beri tanda kurung ini. Tanda kurung ini kita masukkan di sini jumlahnya 10. Kita beri, jangan lupa pada bagian akhir kita beri tanda titik koma. Selanjutnya pada bagian bawahnya kita masukkan lagi yang namanya harga makanan sama dengan 0. Lalu di sini kita beri tanda titik koma lagi. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yaitu yang namanya komentar single line lagi. Saya tambahkan di sini array. Sebelumnya fungsi dari array itu yaitu memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Oke, di sini saya akan memasukkan yang namanya di sini pilihan. Tanda kurung itu. Lalu di sini saya masukkan jumlahnya 1 sama dengan di sini 0.
Jangan lupa juga pada bagian akhir kita tambahkan yang namanya tanda titik koma. Oke, lalu di sini saya cukup mengcopy paste saja. Lalu di sini saya pastekan. Di sini saya tinggal mengganti pada bagian dalam kurung ini, ganti kita 2, ganti ke 2. Oke, berikutnya lagi. Di sini 3. Nanti pilihannya ini kita buat sampai 10 pilihan. Oke, videonya akan saya percepat saja. Nah, kira-kira hasilnya nanti arahnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan yang namanya daftar menu lagi. Berikan tanda buka kurung tutup kurung, dan juga jangan lupa berikan tanda titik koma pada bagian akhirnya. Lalu di sini saya akan memasukkan code lagi. Lalu pada bagian ini kita beri tanda petik. Oke. Lalu selanjutnya kita berikan tanda garis miring N lagi. Lalu kita tuliskan di sini, kita tuliskan masukkan jumlah pesanan makanan Anda. Oke, beri tanda titik 2, spasi, dan berikan tanda titik koma. Lalu pada bagian bawahnya kita tambahkan yang namanya sin, yaitu fungsinya ini sin ini nanti untuk menginput, nanti fungsinya untuk menginput. Oke, kita masukkan di sini makanan. Oke, titik koma. Fungsi dari ini nantinya di sini akan tampil jumlah pesanan makanan kita ini. Misalnya di sini ada berapa? Misalnya di sini contohnya nanti kita akan memasukkannya misalnya pada bagian ini. Misalnya ada jumlah makanan yang kita pesan ada 2 misalnya, atau udah 3, nanti memasukkan jumlah pesanan makanannya pada bagian ini. Lalu ini sin ini untuk memasukkan yang namanya tadi jumlah makanannya ini. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita tambahkan yang namanya yaitu komentar singlean lagi. Kita tuliskan di sini perulangan. Keterangannya di sini perulangan. Sebelumnya apa itu perulangan? Perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang selama kondisi tertentu. Oke, pada bagian perulangan ini di sini saya tambahkan yang namanya fungsi for. Lalu diawali tanda buka kurung dan tutup kurung. Lalu di sini kita masukkan i sama dengan 1, titik koma, i tanda ini sama dengan makanan, titik koma lagi, tambahkan i plus plus. Lalu pada bagian bawahnya kita tambahkan tanda kurung kurawal lagi, buka kurung kurawal. Lalu pada bagian ini kita tambahkan lagi fungsi code. Oke, fungsi code, dan kita tambahkan lagi ini tanda petik lagi. Lalu kita beri tanda ini garis miring N.
Fungsinya ini nanti agar tulisannya menjadi berjejer turun ke bawah. Sini saya akan memasukkan yang namanya pesanan makanan ke, dan kita beri tanda ini, kita beri tanda i pada bagian akhirnya, dan juga jangan lupa berikan tanda titik koma. Di sini nanti maksudnya ini pada bagian ini kita memesan makanannya itu misalnya makanan keberapa, misalnya makanan ke-1, makanan kedua, dan makanan yang seterusnya. Selanjutnya lagi pada bagian bawahnya lagi kita tambahkan lagi yang namanya code lagi. Lalu kita tambahkan lagi yang namanya tadi fungsi ini, fungsi garis miring n. Oke, kita masukkan di sini makanan yang dipilih. Oke, kita masukkan di sini jumlah daftar menunya. Oke, dan jangan lupa juga pada bagian akhir kita tambahkan tanda titik koma. Nah, maksudnya pada bagian makanan yang dipilih ini nanti pelanggan dapat memilih jumlah makanan yang tersedia sesuai yang ada di bagian daftar menu ini, karena di sini daftar menunya kan ada jumlahnya, di sini ada 5 menu. Berarti nanti dia di sini otomatis pelanggan dapat memilih menu makanan yang tersedia di bagian daftar menu ini. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita masukkan nanti scene untuk menginput, nanti fungsinya ini untuk menginputnya, menginput dari pilihan yang ada di atas ini. Kita masukkan pilihan, kita beri yang namanya tanda ini, tanda buka kurung itu, lalu kita beri i di dalamnya. Oke, dan kita berikan tanda titik koma pada bagian akhir juga, jangan lupa. Oke, selanjutnya lagi di sini kita tambahkan fungsi code lagi, lalu kita beri tanda ini. Oke, kita beri tanda petik lagi, berikan tanda garis miring n lagi, lalu di sini kita tuliskan makanan yang Anda pesan adalah, makanan yang Anda pesan adalah, maksudnya pada bagian ini makanan yang Anda pesan adalah ini, nanti di sini dia akan menampilkan yang namanya nama makanan yang dipesan oleh pelanggan. Nantinya di sini dia akan tampil pada bagian ini. Oke, selanjutnya lagi di sini kita tambahkan yang namanya i dengan 1 tanda titik koma. Lalu di sini kita tambahkan yang namanya fungsi while. Oke, lalu buka kurung lagi. Kita masukkan di sini i. Lalu kita beri tanda itu sama dengan makanan. Sebelumnya penjelasan untuk while, fungsi dari while. Fungsi dari while adalah salah satu pernyataan yang berfungsi untuk mengurangi pengeksekusian statement yang dilakukan ketika memiliki nilai benar pada conditional expression. Dan juga tadi lupa untuk penjelasan pada bagian for ini, yaitu berfungsi untuk mengulang pernyataan atau statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi.
Oke. Selanjutnya lagi pada bagian yang namanya while ini, pada bagian bawahnya kita berikan tanda buka kurung awal. Lalu pada bagian ini nanti di sini kita masukkan fungsi if. Sebelumnya juga fungsi dari if yaitu adalah kondisi yang bernilai benar atau true. Apabila kita menginput sesuatu yang bernilai benar atau true dalam suatu program, maka kondisi if akan menjalankan perintah tersebut. Oke, selanjutnya pada bagian if ini kita tambahkan ini dibuka kurung lagi, masukkan di sini pilihan. Lalu di sini kita tanda itu lagi, tanda buka kurung itu. Lalu i sama dengan 1. Lalu kita berikan tanda buka kurung awal lagi. Di bawahnya kita tambahkan fungsi code lagi. Lalu kita berikan tanda petik lagi, tanda petik 2, garis miring n, fungsi itu lagi. Oke, fungsi garis miring n. Lalu kita beri tanda ini, kita masukkan i, tanda ini lagi, kita beri tanda petik di sini titik, kita spasi. Oke. Lalu di sini kita masukkan yang namanya menu, daftar menunya tadi, ayam Kentucky, ayam Kentucky. Oke. Kita beri tanda petik lagi, buka kurung rp titik. Lalu setelah itu beri tanda ini lagi, tuliskan Kentucky. Lalu tanda titik koma lagi. Nanti fungsinya di sini akan menampilkan nama daftar menunya ini, dan juga di sini menampilkan harga dari daftar menu tersebut. Oke, selanjutnya lagi kita tambahkan di sini fungsi else if. Sebelumnya fungsi dari else if ini merupakan perjabangan yang dimana jika kondisi tersebut bernilai benar atau true, maka else if akan menjalankan perintah tersebut. Namun kondisi tersebut berbeda dengan kondisi if tadi. Sebagai contoh, misalnya jika kondisi if sama dengan 1 dan kondisi else if maka hasilnya 2. Kemudian pada program tersebut kita menginput 2, maka else if lah yang akan menjalankan perintah tersebut. Oke. Selanjutnya pada bagian else if ini saya tambahkan ini lagi, buka kurung, masukkan lagi pilihan. Lalu tanda buka kurung ini lagi, i sama dengan 2. Lalu pada bagian bawahnya kita tambahkan lagi buka kurung awal lagi. Lalu kita masukkan di sini namanya fungsi code lagi, sama seperti yang di atas tadi, garis miring n. Lalu di sini kita beri tanda ini lagi, i, tanda petik 2 lagi, titik, spasi. Lalu ini ayam panggang. Menu selanjutnya di sini menu yang kedua, ayam panggang, sesuai yang ada di daftar menu tadi. Selanjutnya kita tambahkan seperti yang tadi lagi, kita masukkan di sini harganya nanti. Ya, kita beri tanda ini, lalu di sini keterangannya panggang. Lalu kita tutup kurung. Lalu jangan lupa juga pada bagian akhir kita tambahkan yang namanya titik koma. Oke.
Selanjutnya lagi, ini tinggal kita copy paste saja karena sama, dia sampai bawah. Else if dan pada bagian kiri ini kita tambahkan di sini i plus plus. Selanjutnya lagi di sini saya akan menambahkan fungsi for lagi, buka kurung, i sama dengan 1 titik koma, i tanda panah ke arah kiri sama dengan makanan. Jangan lupa ya, di sini pada bagian ini kita tambahkan yang namanya tanda sama dengan. Selanjutnya kita beri tanda titik koma lagi, tambahkan i plus plus. Selanjutnya pada bagian bawah ini kita berikan tanda buka kurung kurawal lagi. Lalu kita tambahkan yang namanya fungsi if lagi, sama seperti yang pertama tadi. Oke, kita masukkan di sini pilihan lagi. Tambahkan tanda kurung ini. Lalu di sini masukkan i sama dengan 1. Buka kurung kurawal lagi. Lalu di sini masukkan keterangan harga makanan sama dengan buka kurung lagi harga makanan ditambah dengan Kentucky tadi, harga dari duitnya tadi Kentucky, n-nya ketinggalan. Nanti fungsinya ini dari keterangan harga makanan ini ditambah yang tadi dari keterangan harga daftar menunya itu. Lalu di sini jangan lupa tambahkan tanda titik koma lagi. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi fungsi else if. Lalu dan buka kurung lagi dan tutup kurung, masukkan pilihan, lalu tanda kurung ini i sama dengan 2. Lalu buka kurung kurawal lagi, enter ke bawah, masukkan lagi harga makanan keterangannya sama dengan buka kurung harga makanan ditambah dengan harga daftar menunya tadi, keterangannya di sini panggang, di sini keterangan daftar menu ayam panggang tadi. Selanjutnya lagi sampai bawah juga sama, tinggal kita copy paste saja. Lalu pada bagian bawah ini kita tambahkan lagi fungsi code, tanda panah lagi, kita tambahkan lagi tanda garis miring N, tapi di sini ada 2, ada garis miring N-nya. Lalu kita masukkan di sini total bayar. Lalu di sini titik 2 RP. Lalu di sini kita tanda panah lagi harga makanan, titik koma lagi,
Maksudnya pada bagian ini, pada bagian total bayar ini nanti di sini dia akan menampilkan yang namanya total bayar harga makanan yang telah kita pesan sesuai harga yang tertera di daftar menu tadi. Nanti total bayarnya akan tampil pada bagian ini. Selanjutnya lagi pada bagian ini kita tambahkan kode lagi pada bagian baris 124. Oke, lalu kita tambah tanda petik lagi, kita tambahkan garis miring N lagi, tanda garis miring N, lalu sini masukkan uang Anda Rp. Nah, jangan lupa juga tambahkan tanda titik koma pada bagian akhirnya. Dan pada bagian ini, pada bagian masukkan uang Anda ini nanti pelanggan bisa memasukkan uangnya pada bagian yang namanya masukkan uang Anda ini. Lalu sini kita tambahkan inputannya untuk memasukkan uangnya. Oke, sin uang. Lalu selanjutnya lagi kita tambahkan lagi fungsi yang namanya if uang. Lalu kita tambahkan tanda panah harga makanan. Oke, kita tambahkan lagi di situ. Lalu pada bagian bawahnya kita beri tanda buka kurung kurawal lagi. Lalu di sini kita tambahkan lagi code. Lalu kita beri tanda petik 2 garis miring N lagi. Lalu kita tambahkan di sini keterangan. Maaf, uang yang Anda masukkan kurang. Tambahkan lagi pada bagian akhirnya enter. Maksudnya pada bagian maaf, uang yang Anda masukkan kurang apabila nanti pelanggan memasukkan jumlah uangnya pada bagian ini, pada bagian masukkan uangnya ini kurang, maka nanti akan muncul keterangan ini. Maaf, uang yang Anda masukkan kurang. Oke, kita tambahkan lagi di sini kode pembayaran. Kita tambahkan lagi keterangannya. Oke, kita tambahkan lagi keterangannya di situ. Pembayaran tidak bisa dilanjutkan. Oke. Lanjut lagi pada bagian berikutnya lagi. Di sini kita tambahkan lagi yang namanya fungsi else if. Lalu di sini masukkan uang. Arah panahnya ke kanan, lalu sama dengan harga makanan. Lalu kita berikan lagi tanda buka kurung kurawal, lalu masukkan lagi code. Lalu di sini kita beri tanda petik lagi garis miring N, lalu di sini kita tambahkan keterangan kembalian. Titik 2 Rp. Lalu di sini kita beri tanda panah ini lagi, uang dikurang harga makanan. Maksudnya pada bagian keterangan kode kembalian ini nanti di sini menampilkan uang kembalian dari pelanggan apabila uang itu nominalnya lebih besar dari nominal yang ada di total bayar ini, maka nanti kembalian uangnya akan tampil di bagian kembalian ini. Oke, selanjutnya lagi di sini ditambahkan lagi fungsi if lagi. Lalu di sini kita tambahkan buka kurung lagi, tambahkan uang
arah panah ke kanan sama dengan harga makanan lagi. Oke. Lalu pada bagian bawahnya ini kita tambahkan yang namanya fungsi do. Lalu tambahkan juga tanda kurung awal lagi. Sebelumnya apa itu fungsi do? Do digunakan untuk menjalankan suatu pernyataan lalu diuji apakah kondisi tersebut sudah bernilai benar. Tapi jika bernilai salah maka pernyataan tidak dijalankan. Oke, selanjutnya lagi di bawah do-nya ini kita tambahkan di sini code lagi. Lalu di sini kita tambahkan keterangan. Kita beri tanda ini lagi. Terima kasih telah berkunjung ke Star Chicken. Dan juga pada bagian akhirnya kita tambahkan tanda panah ini lagi, tambahkan fungsi and earth, dan juga jangan lupa pada bagian akhir kita tambahkan tanda titik koma. Ini merupakan keterangan, nantinya menjadi keterangan apabila kita sudah membayar pesanan makanan yang sudah kita pesan sebelumnya. Oke, selanjutnya lagi kita tambahkan lagi di bawahnya keterangan berikutnya. Di sini keterangannya, semoga Anda puas dengan pelayanan kami, dan kami tunggu kedatangan Anda lagi. Lalu di sini tambahkan tanda panah lagi. Pada bagian kiri kita tambahkan fungsi N4 lagi. Lalu pada bagian ini kita tambahkan i++. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi yang namanya fungsi while. Buka kurung i tanda panah ke arah kiri lalu sama dengan 1. Dan juga jangan lupa tambahkan tanda titik koma. Selanjutnya kita pada bagian penutupnya ini kita tambahkan yang namanya return. Lalu di sini kita tambahkan 0 titik koma. Sebelumnya fungsi dari return yaitu untuk yang namanya mengakhiri sebuah program yang ada di C++. Oke, apabila kita sudah sampai pada bagian ini, maka kita sudah selesai membuat sebuah yang namanya codingan C++, yaitu program daftar menu dan pemesanan makanan di Star Chicken. Selanjutnya tinggal kita simpan programnya ini terlebih dahulu. Cara untuk menyimpan atau men-save programnya ini yaitu teman-teman cukup mengklik pada bagian keyboard komputer ataupun laptop teman-teman yaitu Ctrl+S, dan dia akan otomatis simpan. Dan di sini saya akan memasukkan di dalam bagian folder ini. Lalu di sini kita tulis nama filenya. Di sini saya akan menuliskan filenya nama saya, Wahyu Saputra, garis bawah nomor NPM saya, tulisannya di sini UAS
keterangan tugasnya. Lalu jangan lupa pada bagian akhiran kita tambahkan di sini titik CPP. Oke, lalu setelah itu tinggal kita save dan dia akan otomatis langsung tersimpan. Selanjutnya tinggal kita compiler programnya ini. Tetapi di sini sebelum mengcompile kita cek terlebih dahulu apakah masih ada yang kurang ataupun ada yang masih yang salah. Kebetulan di sini ada di program yang saya buat ini masih ada yang kurang. Di sini misalnya ketinggalan huruf N. Lalu selanjutnya pada bagian tabelnya ini saya tambahkan lagi spasi pada bagian garisnya agar nanti apabila program ini dijalankan, tabel pada bagian penutup tabelnya ini jadi rata sama dengan yang garis di atas ini. Oke, selanjutnya lagi di sini ketinggalan ada, seharusnya di sini menjadi harga makanan, sedangkan di situ tadi menjadi harga makan saja. Oke, di sini ada tertinggal tanda titik koma. Selanjutnya tinggal kita save. Selanjutnya lagi, baru setelah itu tinggal kita compiler. Oke, lalu setelah itu tinggal kita run prosesnya. Nah, maka prosesnya ini akan seperti ini. Ups, ternyata masih ada yang salah pada bagian ini. Ada bagian npm-nya. Kita beri spasi dulu ini. Lalu setelah itu kita simpan program lagi ctrl+s. Lalu setelah itu kita compile lagi. Lalu setelah itu kita run. Nah, maka dia akan rata seperti ini. Oke. Selanjutnya ini tadi tabel yang kita buat sebelumnya di codingannya, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada perintahnya tadi. Masukkan jumlah pesanan makanan Anda. Misalnya di sini saya akan memasukkan misalnya jumlah pesanannya di sini ada 3. Lalu di sini akan muncul yang kita buat sebelumnya tadi, ada pesanan makanan keberapa, misalnya di sini ke-1 di sini. Lalu makanannya dipilih sini ada ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan daftar menunya ada pilihannya. Misalnya di sini saya memilih yang pertama ayam Kentucky. Berarti di sini kita tuliskan nomornya itu adalah nomor 1 sesuai dengan nomornya ini. Oke, lalu kita enter. Lalu selanjutnya lagi di sini ada lagi muncul pesanan makanan kedua. Lalu di sini untuk pesanan makanannya kedua di sini saya memilih nomor 3. Oke. Lalu selanjutnya di sini saya akan memesan selanjutnya lagi pesanan yang terakhir, kan di sini pesanannya ada jumlah makanannya 3. Di sini saya memilih makanan yang ketiganya ini, yang terakhir, makanan terakhirnya ada nomor 5. Jadi pilihannya di sini ada ayam Kentucky, ayam bacem, dan ikan nila. Oke. Lalu selanjutnya maka dia di sini akan muncul. Makanan yang Anda pesan adalah di sini yang pertama ayam Kentucky, lalu yang kedua ayam bacem, dan yang ketiga di sini ikan nila. Lalu di sini ini jumlah duitnya, ini harga dari daftar menunya ini. Lalu maka di sini dia akan muncul total bayar total bayar dari daftar menu ini. Lalu di sini misalnya di sini kita masukkan misalnya jumlah duitnya misalnya di sini 70.000. Oke, 70.000. Lalu setelah itu tinggal kita enter. Nah, maka di sini dia menampilkan kembalian dari uang kita ini. Lalu akan muncul di sini keterangan terima kasih telah berkunjung ke Star Chicken. Semoga Anda puas dengan pelayanan kami dan kami tunggu kedatangan Anda lagi. Ini keterangan yang kita buat sebelumnya tadi. Oke. Lalu setelah itu kita klik enter lagi, maka dia akan mengulang lagi. Oke. Selanjutnya kita jalankan kembali prosesnya.
Lalu misalnya di sini saya di sini akan memesan makanan lagi, oke? Di sini saya akan memesan makanannya misalnya cukup 2 saja dulu. 2, oke? Makanan yang pertama di sini ayam. Misalnya di sini saya memilih pesanan nomor 2. Lalu selanjutnya di sini saya memilih pesanan nomor 4. Oke? Lalu di sini makanan yang Anda pesan adalah yang pertama ayam panggang. Yang kedua adalah bebek. Jadi total bayarnya di sini adalah 45.000 dari jumlah ini. Lalu misalnya di sini saya cuma memasukkan uangnya misalnya 30.000 saja atau 40.000. Kurang 5.000 misalnya. Lalu setelah itu tinggal kita enter. Di sini dia akan muncul, maaf, uangnya Anda masukkan kurang. Pembayaran tidak bisa dilanjutkan. Kenapa bisa muncul keterangan seperti itu? Karena di bagian yang pada bagian masukkan uang Anda ini, di sini kita memasukkan uangnya kurang. Di sini kurangnya, di sini harganya 45.000, sedangkan di sini 40.000. Jadi kan duitnya kurang gitu. Jadi dia di sini akan muncul keterangan, maaf, uangnya Anda masukkan kurang. Pembayaran tidak bisa dilanjutkan. Nah, maka dia akan prosesnya seperti itu. Nah, maka itulah tadi bagaimana cara menjalankan program C++ yang telah kita buat ini. Nah, itulah tadi tutorial dari saya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program C++ menggunakan aplikasi dev C++, yaitu dengan nama programnya yang saya buat adalah program daftar menu dan pemesanan makanan Star Chicken. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah menonton video tutorial dari saya ini. Dan saya juga tidak lupa untuk memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila di dalam video tutorial kali ini terjadi kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun di dalam editing. Jadi saya memohon maaf. Dan saya juga kembali mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini. Dan juga saya berharap dari video tutorial saya ini diharapkan dapat membantu teman-teman sekalian dan dapat menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan bagi kita semua. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night.